Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat fajar yarhamukallah. Alhamdulillah memasuki hari ke-14 ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi anugerah kesehatan, kesempatan, ketaatan. Semoga oleh Allah senantiasa kita dikehendaki tetap istiqomah sampai batas akhir kita oleh Allah dikehendaki berada di dunia ini, sehingga kita tetap mendapatkan nikmat dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan nikmat yang lebih baik, nikmat yang lebih banyak dan abadi bersama para nabi, bersama para siddiqin, syuhada dan sholihin yang lain. Amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan iman setelah kepada Allah, kepada adanya kehidupan akhirat, kemudian kepada para malaikat. Nah, kali ini kita beralih. Berikutnya adalah iman kepada Alkitab, dalam hal ini Al-Quran. Jamaah salat fajar yarhamukallah. Al-Quran adalah kitab yang memang sengaja oleh Allah diturunkan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menurut ayat yang baru kita kutip adalah tujuan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, karena kesempatan manusia hidup di dunia, atau lebih tepatnya dihidupkan di dunia itu sekali. Tidak ada yang memiliki kesempatan kedua. Tidak ada karrah itu pengulangan. Maka dalam menggunakan kesempatan yang sekali ini tidak boleh keliru. Kalau keliru, celakanya tidak hanya sekali, selama-lamanya. Maka karena kasih sayang Allah kepada manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat mengurus bumi seisinya, khalifatullah fil ardi, begitu penting tugas manusia ini, maka oleh Allah diberi petunjuk, yaitu Alkitab. Bahwa Alkitab ini sungguh pedoman yang dibutuhkan oleh manusia
sudah terbukti mengawali pembinaan masyarakat, pembinaan umat selama kurang lebih 23 tahun. Dan pengakuan ini tidak hanya berasal dari Allah yang telah membekali Rasulullah SAW dengan Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu oleh Rasulullah SAW dipraktekkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersosial masyarakat di kota Makkah dan Madinah. Dan hasilnya sebagaimana kita ketahui oleh Allah diberikan pengakuan itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pengakuan pun datang dari sesama manusia, bahkan bukan dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka adalah Michael Hart, penulis buku yang berjudul dalam bahasa Indonesia 100 tokoh yang paling berpengaruh. Sampai dengan hari ini belum pernah posisi ini tergeser, yaitu seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dibekali Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang memang menjadi kebutuhan pokok manusia ketika manusia itu menghendaki tetap mendapatkan kemuliaan, kehormatannya. Maka manusia ketika ingin dia bertahan sebagai makhluk paling mulia, dia harus bersama Al-Quran. Maka oleh Allah khusus untuk Rasulullah SAW ini, karena beliau menerima Al-Quran, kemudian memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan juga tentu menghafalkannya, oleh Allah kemudian diberi suatu pengakuan secara pribadi. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, sungguh engkau merupakan manusia yang akhlakmu agung, paling mulia dalam sejarah kemanusiaan, sejak yang pertama ayahanda kita Adam alaihissalam sampai pun nanti manusia yang terakhir, engkaulah manusia yang paling mulia. Kemudian manusia diletakkan pada perilaku. Perilaku yang terbaik itu mendapatkan julukan apa? Sebutan apa? Akhlak. Dan inilah yang diraih oleh Rasulullah SAW. Saya ingin menyimpulkan bahwa ketika manusia itu ingin tetap mulia, maka hiduplah dengan memedomani Al-Quran. Seorang manusia namanya Muhammad Ibnu Abdullah Rasulullah SAW oleh Allah sang pencipta manusia yang memberikan penilaian secara objektif apa adanya. Derajatnya mencapai derajat tertinggi karena bersama Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah ketika manusia menerima Al-Quran, dia akan terangkat derajat. Sebagaimana bulan Ramadan karena menerima Al-Quran, maka bulan Ramadan memiliki posisi terbaik di antara 12 bulan dalam setahun. Kita mengenal nama-nama bulan, mulai Muharram, kemudian Safar dan selanjutnya, sehingga sampai kepada Dzulhijjah, bulan terakhir. Mana bulan terbaik dari 12 bulan ini? Adalah Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan didatangi Al-Quran. Cara Jawa ini pun derajatipun mumbul dhuwur menjadi Sayyidul Bulan, Sayyidus Syuhur, bulan terbaik, Sayyid, bulan terbaik. Tidak hanya berhenti pada pembuktian bahwa Al-Quran akan mengangkat derajat siapapun yang mau menerima,
tapi juga pada tempat. Kalau Ramadan itu waktu, kalau Rasulullah itu sebagai sosok manusia, maka Al-Quran yang sama ketika mendatangi kota Mekah atau Makkah, maka Makkah menjadi kota terbaik nomor 1. Menurut siapa? Menurut yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota terbaik di planet bumi ini adalah Makkah menurut Allah. Kota baik kedua adalah Madinah Al-Munawwar. Tidak hanya itu, para malaikat itu jumlahnya banyak. Siapa malaikat terbaik? Ya, yang menyampaikan Al-Quran, yang menerima Al-Quran dari Allah. Kemudian Al-Quran itu beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah. Maka di antara para malaikat yang terbaik adalah Jibril alaihissalam. Dan ini sudah terbukti semua. Maka kesimpulannya, mari kita terima Al-Quran dengan cara kita selalu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha memahami isinya, mengamalkannya, mengajarkannya, bahkan menghafalkannya, dan jangan lupa mewariskan Al-Quran kepada keturunan kita semua, sehingga tidak hanya diri kita yang terangkat, tapi mereka termasuk keluarga kita dan sahabat saudara kita semua ikut terangkat. Dengan demikian nanti Al-Quran akan mendampingi kita tidak hanya di dunia, di akhirat pun akan memberikan syafaat. Demikian jamaah salat fajar ya rahimakumullah. Mari kita tutup dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.